Pemberontakan APRA. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah milisi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda yaitu Kenil, yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau disingkat APRIS di Jawa Barat yang saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundan. Basis pasukan APRIS di Jawa Barat adalah Divisi Siliwangi. APRA ingin agar keberadaan negara Pasundan dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara negara federal di Jawa Barat. Karena itu, pada Januari 1950, Westerling mengultimatum pemerintah Haris. Ultimatum ini segera dijawab oleh Perdana Menteri Hatta dengan memerintahkan penangkapan terhadap Westerling. Pada tanggal 23 Januari 1950, APRA bergerak menyerbu kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror. Di bawah pimpinan mantan Kapten Kenil, Raymond Westerling, kelompok milisi 800 tentara Kenil terdiri dari pelarian-pelarian pasukan payung, barisan pengawal Stoetropen, dan polisi Belanda dengan dilindungi oleh kendaraan berlapis baja. Mulai memasuki kota Bandung dan membunuh orang berseragam TNI yang mereka temui. Puluhan anggota APRIS gugur. Diketahui pula kemudian kalau APRA bermaksud menyerang Jakarta dan ingin membunuh antara lain Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Kepala APRIS yaitu Kolonel TB Simatupang. Namun, semua itu akhirnya dapat digagalkan oleh pemerintah. Westerling kemudian melarikan diri ke Belanda. Yang kedua yaitu peristiwa Andi Aziz. Seperti halnya pemberontakan APRA di Bandung, peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari Kenil, yaitu pasukan Belanda di Indonesia, terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur atau NIT. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 8 April sampai 8 Agustus 1950. Latar penyebab ini diawali dengan adanya konflik di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950, yaitu demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Mereka mendesak NIT supaya segera menggabungkan diri dengan RI. Di sisi lain, terjadi sebuah konflik dari kelompok lain yang mendukung terbentuknya negara federal. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya kegaduhan dan ketegangan di masyarakat. Untuk menjaga keamanan di lingkungan masyarakat, maka pada tanggal 5 April 1950, pemerintah mengutus pasukan TNI sebanyak 1 balion dari Jawa untuk mengamankan kedudukan kelompok masyarakat pro-federal. Selanjutnya, para kelompok masyarakat pro-federal ini bergabung dan membentuk sebuah pasukan, yaitu pasukan bebas di bawah komando Kapten Andi Aziz. Ia menganggap bahwa masalah keamanan di Sulawesi Selatan menjadi tanggung jawabnya. Pada tanggal 5 April 1950, anggota pasukan Andi Aziz menyerang markas TNI yang bertempat di Makassar dan mereka pun berhasil menduduki beberapa tempat penting, bahkan menawan Panglima wilayah Indonesia Timur yaitu Letnan Kolonel A.J. Mokoginta. Pemerintah pun bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. 8 April 1950, pemerintah memerintahkan Andi Aziz agar setiap 4 kali 24 jam ia harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah ia lakukan. Andi Aziz diminta untuk menarik pasukannya dari tempat-tempat yang sudah diduduki, menyerahkan senjata, dan membebaskan sandera. Namun, Andi Aziz ternyata terlambat melapor dan sementara pasukannya telah memberontak. Pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz pun segera ditangkap di Jakarta setibanya ia ke sana dari Makassar dan diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia juga kemudian mengakui bahwa aksi yang dia lakukannya berawal dari rasa tidak puas terhadap APRIS. Pasukannya yang memberontak akhirnya berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Munculnya pemberontakan PRRI atau Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat. Persoalan tersebut kemudian malah meluas pada tuntutan otonomi daerah. Ada ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan.
Selanjutnya, pada tanggal 10 Februari 1958 diadakan rapat raksasa di Padang. Letnan Kolonel Ahmad Hussein yang berpidato dalam rapat tersebut yang berisi tentang ultimatum menuntut agar kabinet Juanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut lalu ditolak oleh pemerintah pusat. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, yaitu PRRI, di Padang, Sumatera Barat. Akhir peristiwa PRRI atau Permesta, pemerintah pusat menganggap aksi PRRI Permesta sebagai bentuk pemberontakan. Gerakan PRRI Permesta mulai diredam pada bulan Agustus 1958.